Kecuali kalau memang. Dan berusaha untuk membahas polemik hak cipta terkait pemutaran lagu di ruang publik, kita akan tanyakan langsung kepada ahlinya. Ada pakar hukum Untara, Pak Heri Firmansyah, dan juga bergabung bersama kami Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Maulana Yusran. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya mungkin mau ke pihak yang paling terdampak dulu nih, Pak Maulana. Pak Maulana, tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan ini? Ya, pertama kan gini Mas, bahwa kita tahu bahwa dan paham bahwa Undang-Undang 8 2014 tentang masalah cipta ini kan memang sudah ada. Satu itu, namun yang menjadi masalah sekarang pemahaman publik terhadap undang-undang tersebut masih beragam. Tentu ini juga harus dipahami dan perlu banyak sosialisasi. Kenapa? Karena terkait masalah royalti ini lawannya adalah banyaknya maraknya kemudahan untuk mendapatkan musik di publik ya, seperti melalui internet dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga mesti paham juga bahwa belum tentu semua masyarakat memahami dinamikanya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bahwa adanya royalti, masalah tarif dari royalti ini masih banyak menjadi polemik di tempat di usaha. Seperti yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara menetapkannya, seperti restoran itu jumlah kursi ya, ditetapkan berdasarkan jumlah kursi, dan mungkin kalau hotel itu berdasarkan jumlah kamar. Nah, polemiknya adalah bahwa jika itu dilakukan, bahwa kursi yang ada di restoran itu kan nggak setiap hari terisi sesuai dengan jumlahnya, sama juga dengan kamar. Nah, itu masalahnya adalah selalu kembalinya adalah bahwa ternyata mengadakan musik itu menjadi suatu biaya yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah bahwa sebenarnya yang juga harus dipahami masyarakat di sini ini adalah bahwa walaupun dia sifatnya menjadi free royalty gitu, misalnya kan setelah kejadian Migacuan ini ada yang mengatakan pasang suara burung atau pasang lagu-lagu yang tidak yang royaltinya free gitu. Sebenarnya konsep dari peraturan ini yang kita pahamin itu adalah mau lagunya free atau tidak, kalau udah diputar di tempat usaha harus bayar royalti gitu. Jadi itu tidak bisa didebatkan lagi. Jadi satu hal yang perlu dipahamin sekarang ke masyarakat, pemerintah juga harus, pihak LMKN juga harus mensosialisasikan bahwa jangan terlalu panjang gitu loh ceritanya. Jadi bahwa mutar lagu tempat usaha itu bayar, itu aja udah. Jadi kalau nggak mau bayar, ya nggak usah putar lagu. Kan itu yang paling penting yang harus dipahami. Jadi jangan lagi diperdebatkan nanti di publik untuk bahwa harus ada yang free royalty atau yang penciptanya tidak mendaftarkan di LMK dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang mesti diberi pemahaman ke masyarakat. Intinya sosialisasinya harus konkret, Pak Maulana ya. Ya, sehingga tidak terjadi lagi masalah kasus pidana ini. Karena begini Mas, karena kasus pidana di tempat usaha itu kita juga harus lihat situasi saat ini juga bukan situasi yang baik-baik saja ya. Dengan kondisi-kondisi ini kan akhirnya jadi narasinya jadi nggak bagus. Baik. Gitu Pak. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, dari kacamata hukum, bagaimana Anda melihat peraturan ini mewajibkan tempat usaha membayar royalti atas pemutaran musik di ruang publik? Ya, pada hakikatnya hukum itu kan digunakan untuk mengatur ya. Mengatur kehidupan tata tertib masyarakat, kira-kira demikianlah. Dalam konteks hak intelektual, memang hak cipta itu salah satunya saja, sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2014. Di dalamnya ada perlindungan varietas tanaman, misalnya desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian pengaturan tentang hak merek, banyak hal yang diatur dalam HKI, hak intelektual. Nah, bicara tentang intelektual ini kan berarti ada hak ekonomis di dalamnya. Semangat yang dilakukan oleh pemerintah bahwasanya memang ingin melindungi para pihak-pihak yang terkait di sana ya, yang harus mendapatkan haknya. Namun dalam pelaksanaan memang tidak semudah itu. Namanya mengatur sesuatu itu nggak mudah, Mas Said. Apalagi ini berkaitan dengan ekonomi. Kadang ya kita ada masalah kejujuran dan masalah ya moralitas lah ya. Apakah benar kemudian nanti yang disampaikan, yang disesuaikan itu, yang disampaikan kepada
pihak terkait itu benar juga atau tidak juga kita nggak tahu. Misalnya tadi penghitungannya bagaimana, begitu ya. Kemudian nanti peruntukannya buat apa, itu kan masih sumir juga mungkin di ranah publik. Memang tidak sederhana dengan hanya mengatakan bahwa ini masalah bayar atau tidak untuk pemutaran lagu tadi, tapi lebih kepada hakikatnya tadi, apakah memang nanti itu akan kembali dalam bentuk apa ya untuk masyarakat, terutama apalagi terutama untuk kalau pihak yang terkait langsung adalah pencipta lagu misalnya kan, kan juga atau pihak yang menyanyikan tadi lagu tersebut begitu, karena ini kan pengaturannya untuk lagu yang skalanya nasional juga internasional kan. Ini persoalan yang menurut saya ya tidak sederhana ya, agak rumit dalam hal misalnya pengawasannya. Bagaimana kemudian mengawasi aturan-aturan teknis yang sudah diatur tadi, misalnya apakah itu diatur sesuai dengan jumlah kursi, jumlah kamar, besaran yang akan ditarik dari katakanlah biaya tadi begitu ya. Itu seperti apa? Ini perlu untuk kemudian diatur lebih lanjut. Kemudian mungkin badan khusus yang mengurusi hal itu. Tapi apakah badan khusus itu sudah berkoordinasi dengan stakeholders terkait? Nah ini saya di luar dari konteks itu saya kurang paham ya, karena saya bukan pihak yang menjadi stakeholders di sana. Tapi dalam konteksnya tentu harusnya disampaikan, ada proses sosialisasi mungkin, tidak ujuk-ujuk kemudian berlaku dalam 1 bulan atau 2 bulan ini, karena tentu ada aturan-aturan teknis. Bahkan kalau saya nggak salah mencatat, aturan teknis yang tadi sudah kita sebutkan itu tahun 2016 munculnya di keputusan menteri misalnya. Nah ini kan mungkin sudah 9 tahun. Iya, apakah itu tidak berlaku secara efektif, kemudian dievaluasi, apakah bentuk itu hanya dilakukan dengan menempuh cara-cara semacam ini, atau ada cara-cara efektif lain untuk memaksimalkan hal tersebut gitu ya, karena memang dari ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. Menurut saya yang adil itu kan tidak mesti harus sama rata sama rasa gitu ya, tapi lebih kepada penilaian secara komutatif lah. Mana yang harus memang dipajaki, seperti misalnya di mall itu kan ruang publik yang besar, apalagi, tapi mall pun mungkin ada tipe-tipenya ya Mas Said ya. Mall yang besar yang tipe mall grade A lah kata orang, ada yang grade B mungkin, atau ada yang di bawahnya. Nah apakah penilaiannya sudah masuk sejauh itu? Nah ini kadang kita yang tidak inginkan adalah ada satu aturan yang sebenarnya tujuannya baik, hakikatnya baik, tapi kemudian ketika mau diimplementasikan itu baru muncul tuh persoalan-persoalannya, dan kadang bingung mau diselesaikan seperti apa. Nah khawatirnya orang-orang yang sudah terpaksa diwajibkan untuk dikenai suatu perbuatan atau tindakan tadi, itu ketika dia memperbaiki diri, mau ikutin aturan, tapi kan nggak tahu kanalnya harus kemana ini. Nah saya rasa penting juga untuk menyelesaikan hal semacam itu. Mungkin mereka terbuka saja untuk mengikuti aturan pemerintah, untuk pemerintah mengatur hal tersebut, tapi kemudian ternyata ya ada ketidaksiapan dalam hal pengawasan tadi ya, kemudian sumber daya manusianya, karena kan di situ ada misalnya performing art-nya, ada masalah mechanical, kayak misalnya di Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Aturan juga berbeda. Apakah kan dia tuh dibuat aturan teknis yang lebih lebih rigid lagi dalam konteks itu, dan itu take time tentunya. Berapa lama itu akan dibutuhkan? Nah, sedangkan sudah terlanjur untuk disampaikan di publik. Menurut saya penyampaian semacam ini seharusnya diikuti dengan katakanlah persiapan yang lebih matang, yang jadi tinggal dieksekusi saja gitu ya. Nah, memang pasti pro kontra pasti ada, dan yang mungkin orang lain juga berpikir bagaimana manfaatnya. Nah manfaat itu menurut saya harus jadi perhatian terakhir ya dalam menggulirkan apapun kebijakannya, termasuk dalam konteks ini. Begitu. Baik, saya ingin ke Pak Maulana. Pak Maulana, sosialisasi konkret seperti apa yang diharapkan oleh teman-teman dari perhotelan terkait kebijakan ini? Jadi gini, bahwa kami sebenarnya tahun 2016 itu sebenarnya sudah pernah tuntas ini dengan KLFK-nya terkait masalah sampai ada muncul namanya MOU. Namun pada saat implementasi, nah kami di organisasi itu tentu juga banyak masukan dari kawan-kawan yang akhirnya mereka mengatakan bahwa penetapan tarif berdasarkan jumlah kamar tadi dari Pak Heri ya kalau nggak salah itu apa yang disampaikan tadi, bahwa
masih banyak polemiknya keterkaitan dengan penetapan tarif tadi. Banyak yang tidak setuju karena berdasarkan juga kamar. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sendiri ya dari undang-undang tersebut, kemudian juga terakhir tuh ada PP 56 kalau nggak salah. Sebenarnya di sana ada satu kewajiban yang juga belum dilaksanakan terkait masalah adanya SILM. SILM ini satu dari musik lah yang harusnya disiapkan. Jadi pada saat itu sudah disiapkan, nanti semua bisnis itu nanti memutar lagu melalui SILM tersebut. Gitu loh. Jadi seharusnya pemerintah juga melihat itu gitu loh. Apa kewajiban dalam undang-undang, amanah undang-undang itu juga belum terrealisasi. Sehingga nanti semua bisnis itu nanti mengambil lagunya dari sana, kan gitu. Sehingga tidak terjadi double pungut. Nah, kasus-kasus juga banyak terjadi Mas pada kala bisnis itu ingin membayar royalti. Yang kami dengar itu pada saat mereka ingin membayar ada tagihan mundur. Tagihan ini ditagih sejak undang-undang ini ada tahun 2014. Nah, ini juga menjadi polemik di lapangan, Mas. Sehingga keberatan mereka untuk membayar itu tadinya mereka ada inisiatif untuk membayar, tapi melihat beban biaya ke belakangnya juga ternyata ada. Ya kan ini menjadi sesuatu yang sumir juga dan keberatan bagi dunia usaha untuk membayarnya. Karena di dunia usaha itu kan clear ya Mas ya, harus ada invoice-nya, harus ada bukti bahwa itu pemutaran dan seterusnya. Jadi seharusnya kita lihat ke depan. Begitu ada masyarakat yang sadar, ya sudah diambilnya mulai dari saat itu gitu loh. Jadi ada kemudahan-kemudahan seperti kalau kita lihat platform yang digital saat ini kan, mereka bisa mungkin berlangganan sebulan saja atau bisa berlangganan 6 bulan atau setahun. Pilihan-pilihan itu harus menjadi satu yang fleksibel. Karena bagaimanapun usaha itu kan tidak flat ya pendapatannya. Kadang mereka lagi di atas, kadang mereka lagi di bawah. Tapi kalau dengan pola penetapan seperti saat ini, tentu musik itu menjadi barang mahal sekarang ini. Ya makanya tidak heran di publik sekarang beredar ya udah nggak usah putar musik kan gitu. Nah kami juga di pelaku usaha tentu kami mengingatkan kembali kepada kawan-kawan pelaku usaha di masyarakat pada umumnya yang punya berbagai usaha di luar sana. Ya jangan putar musik kalau misalnya nggak mau bayar kan gitu dulu prinsipnya supaya mereka paham tuh gitu bahwa musik itu ada nilainya sekarang gitu ada suatu kewajiban yang kalian harus bayar gitu supaya tidak lagi terjadi masalah-masalah pidana nanti di kemudian hari. Demikian Mas. Oke, tapi Pak Maulana ketika misalnya sudah disosialisasikan secara konkret begitu ya, sudah ada mekanisme pengawasan yang baik, artinya teman-teman perhotelan secara umum setujukah dengan kebijakan ini atau bagaimana? Ini, pada prinsipnya kan sebenarnya kan tadi kita sama-sama sepakat ya, wadah namanya hak cipta, royalti itu ada pemegang rights-nya dan itu harus dibayar tuh sepakat Mas. Tapi di sisi lain kan juga kita harus melihat ya bahwa nilai ekonomis itu sebenarnya ada saling menguntungkan antara pemilik lagu, pencipta lagu, penyanyi dan juga pemilik usaha sebenarnya. Itu saling menguntungkan. Karena kami di restoran atau hotel tidak pada umumnya juga mencari pendapatan itu bukan karena musiknya gitu. Musik itu sebagai mood dari tamu itu dan belum tentu tamunya juga suka ya pada saat kita putar lagu itu karena masing-masing tamu memiliki selera masing-masing. Tapi pada saat dia menjadi suka pasti ada nilai promosi juga di dalam situ kan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kalau dunia usaha tidak putar musik? Tentu musik ini juga tidak akan sepopuler yang seharusnya. Bisa saja itu menjadi perdebatannya. Nah, makanya di sini kami berharap pemerintah juga mengambil jalan tengah. Bagaimana penetapan tarif itu jangan terlalu banyak variatifnya. Seperti tadi disampaikan, pengawasannya juga akan semakin rumit. Jangankan masalah royalti, Mas. Masalah bayar pajak aja pemerintah juga susah mencari orang jujur untuk bayar pajak kan begitu. Jadi masalah kewajiban itu memang menjadi satu tanda tanya besar di manapun, bukan hanya di masalah dunia usaha, tapi ke masyarakat itu menjadi pertanyaan. Jadi pengawasan yang menjadi problem ke depannya. Jadi variatif yang terlalu banyak akan memperumit sendiri juga nanti untuk usaha seperti ini, Mas. Gitu, Mas. Oke, baik. Terakhir mungkin ke Pak Heri. Pak Heri, kalau Anda melihat sendiri berbicara soal HKI begitu ya, selama ini seperti apa sih penegakan hukum, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan lagu, katakan musik di Indonesia? Sejauh ini seperti apa kalau Anda mengamati dari sisi hukum? Iya, kalau menurut saya memang masih banyak catatan ya untuk perbaikan tentunya. Ini juga sebenarnya hal baik yang saya rasa
upaya ikhtiar untuk berbuat baik itu memang tantangannya banyak, Mas Said. Cuman bagaimana kemudian mengkondisikan itu mungkin dari sumber daya manusianya, dari penguasaan teknologinya, dari kejujurannya, itu juga bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum ataupun dalam hal meningkatkan pendapatan tadi ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya esensinya di poin yang mana tadi ya. Kalau memang itu hanya untuk berkaitan dengan para pihaknya saja, berarti kan banyak hal harus diinventarisir ya. Siapa pihak-pihak yang kemudian bisa memenuhi kewajiban-kewajiban tadi dan kemudian hak-haknya harus dipenuhi. Saya rasa harus clear di sana dulu. Maka harus ada data yang benar terkait hal itu. Begitu kira-kira Mas Said. Oke, baik. Pak Heri, Pak Maulana, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami, memberikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan kebijakan ini. Kita akan tunggu seperti apa perkembangannya, bagaimana sosialisasi konkret yang diharapkan oleh teman-teman dari pengusaha hotel tadi. Pak Maulana, terima kasih dan selamat sore, salam sehat selalu. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin. Kita ke informasi berikutnya, Bursa Ketua DPP PDI Perjuangan, Dedi